Suatu pagi kamu pergi ke kantor untuk menunaikan kewajiban kamu sebagai seorang kepala keluarga, yaitu mencari nafkah. Karena kamu punya tanggungan sekarang, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya rumah yang perlu dibiayai. Pada saat kamu duduk di kantor kamu mulai buka laptop, ternyata ada email masuk. Segera kamu buka. Ternyata email itu bukan sesuatu yang biasa buat kamu. Kamu deg-degan, kamu buka, kamu baca dari atas, ternyata perusahaan kamu melakukan efisiensi. Kamu akhirnya di PHK. Seketika kebayang anak istri kamu di rumah. Kebayang bagaimana nanti mereka akan hidup. Mungkin akan ada banyak yang berubah, mungkin akan lebih susah, dan di saat itu kamu nggak sadar kamu nitikin air mata. Oke, tahu nggak apa yang tadi aku ceritain itu bukan cuman 1-2 orang yang ngerasain. Data yang terakhir aku lihat tuh dari Kompas, itu ada sekitar 88 orang. 88.000 orang yang di PHK. Aku sedih banget dengernya. Aku coba untuk membayangkan gimana kalau misalnya aku ada di titik itu ya gitu. Alhamdulillah mungkin untuk sekarang aku dikasih sama Allah Subhanahu wa taala banyak fasilitas untuk hidup gitu. Aku ada usaha, aku ada kendaraan, aku ada internet, aku ada handphone. Itu udah sangat-sangat membantu aku untuk bisa scale up dalam hidup, untuk bisa mempertahankan bahkan menambah apa yang udah aku punya. Tapi aku nggak kebayang kalau misalnya posisi aku tuh ada di mereka gitu. Aku nggak kebayang ketika aku pulang, aku harus natap wajah mereka gitu. Pasti sedih, gitu. Hal ini aku omongin ke istriku kan. Aku bilang ke dia, ayah tuh nggak kebayang ya, di titik ini aja, di titik dimana Allah udah kasih banyak fasilitas untuk kita, dikasih banyak banget apa ya, sesuatu yang bisa kita nikmati. Kita aja ngerasa kayak kalau misalnya ada sesuatu yang kurang, kita ngerasa sedih gitu. Sesuatu yang kurang atau hilang, kita ngerasa sedih. Apalagi orang yang sudah kehilangan sumber dan mata pencariannya gitu. Untuk makan dari mana kepikiran, terus listrik gimana, air gimana, kontrakan gimana. Aku nggak kebayang gitu. Pasti itu lebih berat gitu. Dan itu yang pengen aku bahas di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kenalin, aku Alfa. Di channel How Are You ini aku punya satu segmen namanya Counting Page. Tempat dimana aku pengen cerita-cerita aja apa yang terbesit di hatiku, apa yang memang ada, yang lagi aku alamin saat ini, apa yang aku diskusikan sama istriku, guruku, teman-temanku. Aku bakal tuangin di sini. Goals dari konten ini adalah kita semakin punya koneksi, kita semakin punya relasi, kita saling memahami gitu. Ya teman-teman, aku nggak tahu aku harus mulai dari mana ceritanya. Cuman yang jelas di Indonesia ini sedang nggak baik-baik aja. Indonesia ini lagi krisis banget gitu ya. Dari mulai inflasi, kemudian proyek-proyek pemerintahannya banyak yang nggak tahu. Kemarin Dan Antara itu lagi kerja sama, minta uangnya sama BlackRock. Nanti bakal kalau misalnya benar-benar jadi ya berarti BlackRock ngatur perekonomian Indonesia gitu. Terus Gojek ya, itu pengen diakui sama Grab. Nanti kalau nggak ada persaingan pasar ya nanti dia kan memonopoli semuanya, berarti tarifnya di dia gitu. Terus ada efisiensinya bahkan semakin banyak. Terus ada banyak banget kayak ya Allah, bener-bener ya dunia tuh. Ya mungkin aku nggak berdampak teman-teman, tapi aku coba untuk ngelihat orang-orang di sekitarku gitu loh. Aku coba untuk ngelihat tetangga aku coba untuk ngelihat orang yang aku temuin, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kerja keras mereka gitu. Dan di titik itu aku bilang ke diri aku, ya Allah, beneran ya Allah, dunia ini bener-bener nggak worth gitu. Dunia ini bener-bener nggak adil, nggak worth. Tapi karena aku tahu dunia ini ujian gitu, maka satu-satunya yang worth itu adalah bener-bener mengharapkan ridho dan ampunanmu. Aduh, bisa jadi aku kalau ada di titik mereka, bisa jadi aku bakal kepikiran pengen mati aja deh gitu. Kayaknya mati itu lebih baik gitu. Kayaknya bisa lepas dari semua masalah yang ada. Dan mungkin itu bukan cuma ada di pikiran aku, bisa jadi ada di pikiran teman-teman. Dan aku ngerasa kayak setiap orang tuh pasti pernah ngerasain titik di mana dia tuh
kayak gue nggak kuat nih, pengen meninggal aja nih. Maka ketika kita ngelihat orang-orang di sekitar kita dan dia bisa bertahan dengan kondisi yang kayak gitu, respect bro, respect. Nah di titik ini aku pengen ngajak teman-teman semua untuk berempati. Ayo coba kita hadirin diri kita, bukan cuman ngerasa kasihan atas apa yang udah terjadi gitu. Tapi coba bayangin bagaimana kalau misalnya kita ada di kondisi mereka. Jadi tuh kita bisa ngerasain rasa kasihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa ngerasa kalau kita ngelihat pengemis, kalau kita ngelihat ada orang yang lagi minta-minta jadi badut di lampu merah, kita bisa ngerasain kita kasihan gitu. Tapi itu nggak cukup. Empati itu bukan kayak gitu. Empati itu adalah kita coba untuk bayangin bagaimana caranya agar kita itu adalah pola pikirnya, keadaannya. Kita adalah tanggung jawabnya. Kita adalah sosoknya yang ngelakuin itu panas-panasan. Coba kalau kita ngebayangin kayak gitu, itu akan muncul rasa kayak, oke, iya aku bisa ngerasain rasa sakitnya, aku bisa ngerasain rasa susahnya, aku bisa ngerasain betapa frustasinya gitu. Dan tau nggak, kalau misalnya ada banyak banget orang yang kehilangan pekerjaannya, ada banyak orang yang nggak bisa mendapatkan mata pencarian, bahkan hanya untuk makan aja mereka susah, maka apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah semakin besar angka kriminalitas. Dan teman-teman tahu kriminalitas itu nggak datang dengan sendirinya gitu. Itu nggak tercipta dengan sendirinya. Kriminalitas itu salah satu sebabnya datang itu gara-gara apa? Gara-gara sistem sosial yang bobrok gitu. Gara-gara banyak orang yang tidak mendapatkan kebutuhan dia untuk hidup, untuk makan. Jadi bayangin ya, kalau misalnya kamu ada di titik di mana kamu tuh lapar, kamu ngelihat anak istri kamu juga lapar, dia 3 hari nggak makan gitu misalnya. Terus kamu ngelihat, wah itu bisa jadi kamu pengen mencuri gak sih? Kamu mencuri itu bisa jadi bukan karena kamu pengen mencuri, tapi karena keadaan mepet gitu. Ada banyak banget ya orang-orang yang ngelakuin penyimpangan dan kejahatan. Itu bukan semata-mata karena dia mau, tapi bisa jadi karena keadaannya juga yang mendorong mereka. Betapa lemahnya manusia itu didorong oleh lingkungannya, didorong oleh keadaan. Betapa lemahnya kita tuh di setting oleh mood. Bayangin betapa mudahnya kita tergoda sama marketing, atau enggak betapa mudahnya kita tuh tergoda sama barang-barang yang sebenarnya gak kita butuhin, tapi karena kondisinya di setting, ya kan, kita ada di sebuah mall, terus aroma jadi setting, tempatnya di setting, terus modelnya di setting, yang kita lihat di setting, itu kita dengan mudah loh untuk mau ngebeli, padahal kita nggak benar-benar butuh. Sama bisa jadi orang-orang di luar sana ngelakuin kejahatan tuh bukan karena dia pure dalam hati pengen jahat, tapi bisa jadi karena settingan hidupnya tuh udah bener-bener susah. Istrinya begini, nuntut ABCD, anaknya butuh sesuatu, dia jadi kelaparan, terus ngelihat ada kesempatan, akhirnya mendorong dia secara sadar atau nggak sadar itu ngelakuin hal kayak gitu. Ya aku nggak membenarkan kejahatannya teman-teman, aku nggak membenarkan kejahatan apapun. Cuman coba kita berempati. Kalau kita memposisikan diri kita ada di dia, bisa jadi kita juga bisa jadi ngelakuin hal yang sama kayak dia gitu. Kemarin tuh aku nonton satu serial di Netflix tuh, namanya Black Mirror kan. Di situ cerita tentang kalau nggak salah judulnya tuh orang biasa, common man gitu. Orang biasa. Jadi itu cerita tentang 2 orang suami istri yang dia tuh belum punya anak, udah sampai umur berapa? 40-an lebih gitu. Si suaminya itu kerja di pertukangan, istrinya ngajar TK. Nah, suatu ketika pokoknya si suami sama istrinya nih ngejalanin hari-hari penuh dengan biasa. Pagi bangun, minum kopi, terus ngobrol, terus jalan kerja, pulang-pulang ya udah ngobrol lagi, ngasih hadiah. Dan momen terindah dalam kehidupan mereka adalah setiap ulang tahun. Setiap momen ulang tahun tuh mereka selalu datang ke satu kafe tempat dia ketemu, tempat dia menyatakan cinta, dan mereka mulai membangun rumah tangga bersama. Jadi setiap tahun itu momen indahnya tuh di situ doang. Nah, suatu ketika mereka pulang dari rumah, dari tempat
dari tempat tempat mereka anniversary itu, si ceweknya mengalami kecelakaan dan harus dioperasi, otaknya harus dioperasi, tapi ternyata nggak mampu untuk bisa dioperasi, sampai kemudian datang satu perusahaan yang bisa menggantikan kesadarannya dengan riwayat-riwayat yang ada di handphonenya. Nah, diambil, habis itu diimplan ke otaknya, habis itu dia bisa hidup lagi, bisa ngobrol lagi segala macam. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata kesadarannya itu harus diakses pakai sinyal yang harus berbayar berapa sekian ribu dolar gitu. Nah, akhirnya si cowoknya mati-matian buat kerja untuk dapat untuk bisa maintenance si istrinya tuh. Nah, hari berganti hari si ini aku spoiler ya. Tapi gak apa, aku terusin aja. Ternyata iklan dari si perusahaan itu kejualnya adalah ngejual orang yang iklan. Jadi setiap ada obrolan apa-apa, dia ngobrol dan tanpa sadar dia ngepromosiin sesuatu. Misalnya ngobrol tentang ada anak, kan dia di sekolah, anaknya lagi sedih. Terus, kalau kamu pengen sedih, datanglah ke gereja. Dan itu nggak sadar. Terus pas lagi ngobrol, ini kayaknya enak manis. Pengen manis, sesuatu yang manis, lembut di lidah, bla bla bla, belilah B. Pada saat lagi ngobrol sama suaminya lagi ngopi, temukan sensasional bla 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 di kopi I. Jadi tuh orang langsung yang promosiin gitu. Itu sedih banget. Nah, untuk bisa ngilangin itu, si suaminya itu harus bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal. Akhirnya si suaminya ini banting tulang peras keringet, kerja mati-matian, setahun 2 tahun kerja mati-matian dan gak beres-beres. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si suaminya ini itu nyari jalan pintas untuk bisa dapat uang lebih. Gimana caranya? Dia masuk ke media sosial yang nyakitin dirinya sendiri. Kayak misalnya minum air kencing, namanya kalau nggak salah dam-damis gitu. Minum air kencingnya sendiri, terus orang-orang ngelihat nonton, dikasih disawer gitu. Dan bener-bener sekarang tuh udah kelihatan kayak gitu juga kan. Disawer, terus makanya makan tainya sendiri. Aduh, disawer. Kalau lu mau jepitan tikus itu di hidung lu sampai bengkak, itu nanti gua sawer. Dilakuin dong demi istrinya yang tercinta tuh. Dilakuin dong. Dan aku ngeliat itu kayak shock banget. Emang Black Mirror tuh film-filmnya shock semua ya. Jangan sering ditonton gitu. Aku ngerasa kayak bisa jadi kalau misalnya aku ada di titik dia, aku bisa jadi ngelakuin hal yang sama gitu. Maka ketika aku ngeliat di media sosial ada orang yang, ya Allah, mereka jual diri gitu ya, joget-joget gak jelas, itu bisa jadi bukan karena dia tuh pengen begitu. Ya dia tahu ya cuman itu bisa jadi. Ada orang yang ngejual diri, masih muda ngejual diri. Pernah tuh muncul di FYP ku. Jadi ada orang yang ngejual dirinya, dan padahal dia masih muda, katanya dia harus nanggung adik-adiknya, nanggung ibunya, karena bapaknya KDRT, bapaknya pergi, dan dia harus jual diri. Itu mungkin kita tahu bahwa perbuatannya tuh bejat, perbuatannya tuh nggak bener, perbuatannya tuh menghancurkan dirinya sendiri. Cuman bisa jadi kalau kita benar-benar berempati dan membayangkan kita di posisinya dia, mendapatkan masalah-masalah yang ada di dirinya dia tuh, jadi kita ngelakuin hal yang sama loh. Ya Allah, aku nggak tahu nih, ini mau sampai kapan aku ngelihatnya. Ya Allah, udah di Gaza, berita di Gaza setiap hari semakin gila. Di Indonesia begini. Dan ngomong-ngomong, ini bukan terjadi di Indonesia, di banyak tempat juga begitu terjadi. Nah, terus pertanyaannya, gimana kalau misalnya aku ada di posisi mereka gitu? Aku nggak tahu, cuman mungkin ini yang bisa aku coba untuk sampein ya teman-teman ya, ini nasihat untuk diriku sendiri. Yang pertama, menurut aku harus benar-benar kita tata. Yang pertama adalah mengatur waktu. Jadi waktu kita tuh cuma 24 jam. Nah, 24 jam dalam satu hari. Maka di situ adalah tempat kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Tempat kita mendapatkan kesempatan baru untuk ngisi kepala kita. Tempat kita mendapatkan kesempatan baru untuk bisa menaikkan taraf hidup kita. Yang kalau misalnya kita enggak yang namanya memperhatikan waktu, kita udah hancur. Kita udah hancur di awal. Aku aja di titik aku aja masih keteteran sama waktu gitu. Kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban aku yang masih banyak terbengkalai,
pola hidup aku yang masih banyak yang nggak bener gitu. Tapi karena aku punya kesadaran, aku terus menata waktu kapan aku harus olahraga, kapan aku harus ibadah, kapan aku harus sama anak, sama istri. Itu kalau aku nggak punya kesadaran itu, mungkin hidupku chaos juga gitu. Dan di titik ini aja aku masih struggle untuk bisa ngatur waktu. Apalagi yang tanggungannya udah banyak. Nanti semakin besar kamu, semakin banyak tanggungan kamu udah menikah, kamu udah punya anak. Oh, itu kamu harus bener-bener pinter-pinter ngatur waktu itu. Bukan hanya ngatur waktu, tapi ngatur mood. Gimana caranya kamu tuh lagi bete, sebete-betenya di kantor, sebete-betenya di luar rumah. Ketika ketemu sama anak, sama istri itu berusaha untuk bisa senyum, untuk bisa tetap ngasih momen yang terbaik sama anak dan istri kamu. Atur waktu. Waktu tuh bener-bener lebih berharga dibandingkan apapun. Yang kalau misalnya kita gagal di titik ini aja, kita gagal di semuanya. Udah gak usah berharap. Bayangin ya, kita ini punya tanggungan nih. Tanggungan terhadap diri kita sendiri. Tanggungan terhadap istri kita. Tanggungan terhadap anak kita. Tanggungan terhadap orang tua kita. Mertua kita. Ipar kita. Adik-adik kita. Mereka kan semua butuh peran kita ya. Ya kan? Apalagi kalau misalnya mertuanya sakit. Mertuanya perlu dirawat. Itu tuh kayak masalah tuh dari kiri, kanan, atas, bawah gitu. Itu aja aku ngerasain. Apalagi orang-orang yang ada di bawah aku. Itu pasti dosisnya tuh kayak tekanan itu pasti lebih. Kata aku, ya Allah, tolong ya Allah, beneran ya Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan akhirat ya Allah. Kalau misalnya gak ada akhirat, dunia ini gak worth. Tapi karena aku tahu berjuang untuk bisa menyelesaikan semua amanah-amanah dan tugas ini itu mendapatkan pahala. Aku mau berjuang ya Allah. Belum lagi nanti kalau anak kita gede. Masuk TK, masuk SD, masuk SMP. Keinginannya makin banyak. Kita harus ngasih. Jadi please. Kalau kita udah tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu hal yang berharga, please buang semua hal yang nggak perlu. Kalau kamu tahu bahwa kamu tuh belum menjadi siapa-siapa, uang kamu masih biasa-biasa, please jangan main game. Please. Terus please kurangin media sosial. Apalagi kalau cuma scroll aja, itu nggak akan buat kamu berkembang, serius. Itu hanya akan membuat kamu ngerasa, wih gue udah belajar, ngelihat konten motivasi, iya, konten motivasi, iya, gue udah belajar, scroll lagi. Padahal kamu belum buat apa-apa. Cukup batasi ini 1 jam, 2 jam lah media sosial tuh. Lihat apa yang lagi terjadi, tonton sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Terus abis itu coba untuk ngelakuin apa nih yang bisa aku lakuin nih. Atur waktu. Karena ya orang tua kita butuh perhatian kita, anak kita butuh perhatian kita, dakwah butuh perhatian kita. Selesain masalah kita sesegera mungkin. Penuhin dan selesain juga masalah keluarga kita biar kita tuh bisa ngurusin sesuatu yang lain. Pertama, atur waktu. Yang kedua, nasihat untuk diri. Sekali lagi ini nasihat untuk diri aku sendiri. Yang kedua adalah please jaga kesehatan. Karena kesehatan itu modal dasar kita buat ngelakuin apapun gitu. Modal dasar kita untuk ngelakuin apapun. Bagaimana mungkin kita bisa berdikari tanpa kalau kita tuh sakit-sakitan. Jadi please jangan bunuh diri kamu dengan banyak begadang, ngerokok, alkohol apalagi, narkoba apalagi, please jangan. Nanti kamu jadi benalu kalau kamu sakit-sakitan. Ya aku gak setuju sih dengan kalimat ya orang miskin dilarang sakit. Karena memang bener, kalau kamu sakit nanti kamu bisa jadi bukan hanya menyakiti diri kamu, tapi kamu merepotkan orang lain yang sebenarnya orang lain juga butuh untuk bisa mengembangkan dirinya. Olahraga, push up, sit up, jogging minimal deh. Gak perlu harus ke gym atau gimana-gimana, enggak. Yang penting kamu tahu bahwa olahraga ini penting buat aku. Kita tahu semakin tua kita, kekuatan kita, tenaga kita semakin turun. Setelah 30, otot-otot kita mulai mengalami penyusutan. Yang kalau itu gak dijaga, di samping otot-otot kita mengalami penyusutan, di saat itu juga tanggung jawab kita semakin bertambah. Usia 30 kan berarti
kebanyakan dari kita kan udah bersuami istri dan udah punya anak kan. Kalau udah punya anak, udah nikah, berarti apa? Punya tanggungan mertua nggak? Punya tanggungan adik ipar juga nggak? Punya tanggungan adik sendiri? Punya tanggungan orang tua? Wah, kalau kita minimal ya, kalau kita sehat tuh kita bisa datang ke orang tua kita, doain ya. Minimal kita datang ke mereka, kita bilang, alhamdulillah aku sehat. Umi nggak perlu khawatir ya, aku sehat gitu. Sambil senyum nggak apa-apa, Umi minta doa aja ya Umi. Umi maaf Mi, aku cuma bisa nggak ngirim segini doang. Aku belum bisa ngirim yang banyak, tapi aku akan berusaha. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan dua hal ini sebenarnya nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Ada dua hal yang nikmatani, yang maghful, yang banyak banyak manusia itu maghfulun, mereka tuh lalai, mereka tuh sia-siain. Apa? Asiha wal farog, kesehatan dan waktu kosong. Jadi Oke, aku tahu kita nggak bisa ngasilin uang lebih banyak, kita nggak bisa nyelesain masalah lebih cepat, oke. Tapi minimal kita tuh nggak ada nyanyiin waktu. Jadi nggak usah deh ngomong produktif, nggak usah deh. Kalau kita memang belum bisa produktif, minimal kita bisa bertahan, manfaatin semua waktu, jaga kesehatan kita, bertahan dengan apa yang memang sedang kita hadapi gitu. Mungkin konsepnya bukan ngehasilin sesuatu, kan produktivitas kan itu kan tandanya produk gitu. Kita menghasilkan produk, kita berbuat sesuatu dan bisa kelihatan apa yang udah kita hasilin ya. Coba mungkin dibalik gitu. Minimal dalam sehari gak ada maksiat yang gue lakuin, gak ada waktu yang gue buang sia-sia. Gue menjaga diri gue menjaga hubungan gue sama istri gue, menjaga hubungan gue sama anak gue. Mungkin saat ini gue belum bisa memfasilitasi mereka, tapi gue udah menjaga hubungan itu. Gue menjaga sama orang tua gue. Gue minta doa mereka, gue jadi anak yang berbakti, minimal itu. Yang kalau misalnya kita udah bisa, yang namanya tidak membuang-buang waktu, kita kayaknya dengan sendirinya akan punya habits produktif deh. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini sekali lagi nasihat untuk diri aku sendiri, sabar. Ketika ngelihat kekacauan di dunia yang kayak gini, dan mencoba untuk membayangkan kayak aku orangnya gampang melo sebenarnya sih. Istriku tuh tahu banget, aku tuh orangnya gampang melo. Karena aku mencoba ngebayangin gimana kalau ceritanya aku di sana, ada di posisi itu. Sabar. Itu nasihat ketiga sih. Karena dunia ini di dunia ini benar-benar kita tuh diuji gitu. Dan aku tahu kadang-kadang memang motivasi agama tuh kayak gue gak butuh itu. Yang gue butuh tuh perut gue dan perut anak istri gue tuh selesai. Kadang-kadang nasihat agama tuh gak cukup. Bacotan motivasi gue gak cukup. Apalagi bacotan dari orang yang kayak gue yang bukan siapa-siapa itu gak cukup. Di titik itu iman kita bener-bener diuji. Bener-bener diuji beneran nih gak sih kita percaya bahwa Allah tuh la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bener-bener setelah kesulitan itu ada 2 kemudahan, kita bakal dikasih door prize. Atau sebaliknya kita pengen menyimpang, atau sebaliknya kita malah pengen ngezolimin orang lain. Gara-gara dunia udah zolim sama gue zolimin orang lain. Keluarga gue sikat, kiri kanan gue sikat, dan lu malah jadi benalu kayak gitu. Bener, Allah bilang surga tuh tempatnya buat orang-orang yang bersabar. Sampai-sampai Allah bilang, salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang bagi kalian semua. Datang ke sini. Silakan sini malaikat sambut. Kenapa? Karena kamu udah sabar. Udah sabar sama semua yang udah kamu hadapin di dunia. Semua rasa sakit yang kamu hadapin. Minimal itu sabar. Aku gak tahu. Itu juga di kepala aku ya. Aku gak tahu. Aku bisa masuk surga gara-gara amalku kah? Tapi kayaknya gak mungkin amalku dikit. Sodakoku kah? Sodako aku juga dikit. Aku juga gak bisa bayangin apakah aku bisa masuk surga dengan ilmuku kah? Ilmuku juga dikit. Kayaknya cuma satu deh yang bisa buat kita masuk surga tuh. Ya udah sabar ya Allah. Minimal aku gak gila dunia ya Allah. Ya Allah, aku tahu aku banyak maksiat. Aku tahu ibadahku cacat. Tapi yang penting aku tuh punya rasa kangen sama Engkau. Aku pengen ketemu Engkau ya Allah. Aku gak ngezalimin orang lain. Aku berusaha semaksimal aku untuk taat kepadamu. Tapi mungkin ada banyak banget hal yang membuat aku tuh memaksiatimu. Tapi aku
Aku itu, aku tobat terhadap kesalahanku. Tapi please ya Allah, aku udah sabar sama semua yang engkau ujian yang kau limpahkan kepada aku. Masalah-masalah aku sabar. Dan aku gak pernah lupa. Maka ya Allah please masukin aku ya Allah ke dalam surga. Aku gak tahu di mana tempat aku berharap. Aku gak pengen berharap sama bos di perusahaan aku. Aku gak pengen berharap sama pemerintahan yang sampai aku harus ngejilat, muji-muji. Aku gak jadi buzzer. Aku gak mau nipu. Aku gak pengen berharap sama duit. Karena kalau misalnya orang udah mikir bahwa duit adalah solusi, kadang-kadang dia ngelakuin hal yang paling keji. Kalau ada orang yang berpikir bahwa duit itu adalah solusi, bisa jadi sebanyak apapun duit yang dia punya, dia gak akan cukup. Lihat tuh para koruptor. Apakah itu solusi? Aku gak pengen ya Allah, aku gak pengen jadi budak duit. Aku gak pengen jadi budak korporat. Aku gak pengen jadi budak sosial. Aku gak pengen budak ketenaran. Aku gak pengen jadi budak itu semua. Aku pengen jadi budak Engkau aja ya Allah. Please ya Allah, kasih aku harapan. Satu-satunya harapan aku itu bukan ke orang-orang yang tadi aku sebut. Bukan ke benda-benda yang tadi aku sebut. Bukan ke duit, bukan ke perusahaan, bukan. Satu-satunya harapan aku adalah Engkau. Please ya Allah, please masukin aku dalam surga. Oke teman-teman, semoga kita bisa ya. Ini sekali lagi muhasabah buat aku. 3. Atur waktu. Jaga waktu dengan baik. Penuhin semua hak-hak dan kewajiban kita. Sholatnya, anak, istri, saudara, dakwah, belajar, penuhin. Kalau misalnya belum penuh, kalau misalnya masih banyak cacatnya, ya kita jangan nyalain orang lain dulu, nyalain diri kita sendiri dulu. Yang kedua, jaga kesehatan. Dan yang ketiga, nggak ada jalan keluar kecuali sabar. Makasih teman-teman udah dengerin celotehanku. Maaf kalau misalnya aku ngomongnya kasar atau gimana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.